Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Fardisya TV rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, pada hari yang tidak ada berhak memberikan naungan kecuali naungan Allah. Siapakah mereka 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, inilah golongan pertama yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Dia tidak berpihak kepada satu golongan atau satu kelompok. Dia tidak berpihak kepada satu masyarakat atau masyarakat yang lainnya, tidak cenderung kepada satu suku di atas suku yang lainnya, tidak cenderung kepada partainya kalau zaman kita sekarang ini. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, siapapun rakyatnya, siapapun masyarakatnya yang dia pimpin, dia samakan di hadapan hukum dan di hadapan matanya sebagai pemimpin, karena dia harus berbuat adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Jika ada pemimpin semacam itu yang berbuat adil kepada rakyatnya, itulah termasuk golongan orang yang mendapatkan naungan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil. Golongan yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Biarpun dia seorang anak pemuda, tetapi dia taat beribadah, taat kepada hukum-hukum Allah dimanapun dia berada. Tidak seperti pada masa kita sekarang ini, misalnya ada anak-anak muda yang dia tidak taat beribadah, datang waktu sholat maghrib dia masih di jalanan, datang waktu sholat isya dia masih duduk-duduk di bawah tiang listrik sampai tengah malam sehingga subuhnya kesiangan. Dan dia tidak mengenal ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi seorang pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah, tidak melihat tempatnya. Baik berada di dalam masjid tentu dia akan taat, di tempat ibadah tentu akan taat, di mushola tentu akan taat, di rumah taat kepada kedua orang tuanya, di tempat pekerjaan atau di jalanan dia selalu menjaga bagaimana ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemuda itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Dia ingat tempat ibadah, dia memakmurkan tempat ibadah. Sebetulnya dia juga masih bisa seperti orang-orang lain, tidak peduli kepada masjid, tapi dia butuhkan dirinya, dia infakkan dirinya, dia habiskan dirinya untuk banyak bergantung kepada masjid. Bukan berarti dia selama 24 jam di masjid, bukan. Tetapi perhatiannya, kontribusinya, baik tenaga ataupun hartanya kepada masjid selalu dia berikan. Dan ini salah satu contoh yang berada di kalangan kita adalah para orang-orang anggota DKM yang selalu memakmurkan masjid. Mereka hatinya senantiasa terpaut ke masjid, yang dipikirkan bagaimana masjid menjadi tempat ibadah yang nyaman, bagaimana tempat wudhu yang baik, bagaimana sop-sop atau karpet-karpet yang berada di masjid menjadi baik dan berkualitas, sehingga jamaah nyaman untuk beribadah, sehingga orang-orang yang masuk masjid menjadi gembira dan senang karena kebersihan dan keindahan masjid. Inilah seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Itulah yang mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling berkasih sayang,
saling bersahabat, saling berteman karena Allah. Bukan karena apa-apa, karena satu keimanan dan satu agama, yaitu iman kepada Allah dan memeluk agama-agama Islam. Mereka bersatu. Dia bersahabat dan berteman dengan akrab. Selantiasa bersama-sama bagaimana memajukan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana membawa masyarakat yang berada di sekelilingnya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena apa-apa. Dan seandainya suatu saat dia berpisah pun karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Inilah dua sahabat yang menggambarkan kebersihan dan kesucian cintanya berdua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat buruk, berbuat jahat oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan mempunyai paras yang cantik luar biasa, tapi dia mengatakan dan berani mengatakan di hadapannya, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau dia diajak berbuat zina, tidak mau dia diajak berbuat kejahatan. Tidak hanya berbuat zina tentunya, mungkin diajak berbuat korupsi, diajak berkolusi dalam keburukan oleh seorang wanita. Ini termasuk di dalamnya. Dia berani mengatakan ada zat yang maha menyaksikan, ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia katakan kepadanya, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka inilah orang laki-laki yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang kemudian dia menyembunyikannya sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saking merahasiakan pemberiannya itu, tidak pamrih, tidak pamer, tidak ingin dilihat oleh orang, tidak ingin disebut oleh orang. Dia sedekah sembunyi-sembunyi. Diibaratkan jangankan orang lain, jangankan sahabatnya, apalagi tetangga tidak mengetahuinya. Tangan kirinya saja tidak melihat apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Karena menjaga keikhlasan dan kerahasiaan dari sedekahnya, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan yang keenam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Yaitu seseorang yang berzikir, mendekatkan diri, menyebut-nebut nama Allah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan supi, dalam keadaan sepi, tetapi kedua matanya dipenuhi dengan tetesan air mata karena merintih, berdoa, mengharap, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sepertiga malam ketika orang-orang sedang tidur, ketika orang-orang sedang menikmati lelapnya dan enaknya tidur, dia bangun bermunajat, berzikir kepada Allah, menyebut sampai kedua matanya dipenuhi oleh air mata, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka-mereka yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikianlah saudara-saudara, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada manusia dan orang memberikan naungan kecuali Allah. Semoga kita menjadi salah satu golongan dari 7 golongan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.